Halo warga Nobar yang udah muak sama gebrakannya orang-orang yang ngakunya wakil rakyat. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action Cina terbaru 2025 yang dibintangi oleh sang legend Jackie Chan yang walaupun udah sepuh tapi tetap OP. Siapa di sini yang kangen Jackie Chan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Shadow's Age. Film diawali dengan adegan perampokan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur di Macau Asia Bank. Kelompok pencuri yang canggih ini mengincar salah satu brankas berisi dokumen uang kripto sejumlah 500 juta dolar Hong Kong. Pihak kepolisian yang tak kalah canggih pun segera mengirim tim lapangan ke lokasi. Sementara di kantor, tim pemantau yang berada di bawah pimpinan Madam Wang mulai mengaktifkan AI pengintai untuk memantau pergerakan komplotan perampok. Namun anehnya, saat tim pemantau sudah memastikan para perampok berhasil dikepung, ternyata semua itu hanya ilusi kamera semata. Kenyataannya, tim lapangan tidak menemukan keberadaan target di lokasi. Usut punya usut, salah satu anggota dari geng perampok tersebut merupakan hacker jenius yang bisa meretas rekaman CCTV. Pawn out. Keesokan harinya, tim polisi mendatangi pemilik brankas dan membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan. Namun si pemilik mengungkapkan bahwa dokumen yang dicuri hanya sebagian dari password uang kripto. Tanpa sebagiannya lagi, maka uang tidak dapat dicairkan. Berdasarkan keterangan itu, tim polisi yakin para perampok saat ini mengincar data lengkapnya. Dan dugaannya benar, geng perampok tersebut kini mulai beraksi di gedung JH Digital Asset Management. Mereka pun berhasil menyusup ke pusat data dan mencuri portofolio aset kripto milik para jutawan yang bernilai fantastis. Saat Simon si hacker handal mulai melakukan transfer data, pihak kepolisian datang sehingga perampok yang berada di lapangan langsung lari kocar-kacir. Dalam aksi itu, kapten dari tim polisi yang bernama Wu berhasil disandra oleh geng perampok. Kemudian, pertarungan epik pun pecah di dalam lift. Sayangnya, Kapten Wu dapat dikalahkan oleh geng perampok. Dan begitu mereka sampai di lantai teratas, geng perampok langsung melarikan diri menggunakan parasut. Tak mau kehilangan jejak, Kapten Wu pun nekat terjun dari puncak gedung pencakar langit. Sementara itu, geng perampok mendarat di rooftop gedung Wynn Macau. Mereka pun langsung beraksi menumbangkan seluruh tim keamanan. Di sini, lagi-lagi mereka tiba-tiba menghilang dari rekaman CCTV yang dipantau tim kepolisian. Dan hal itu tentu saja merupakan ulah Simon. Kemudian, geng perampok melarikan diri dari gedung Wynn Macau menggunakan taktik penyamaran yang sangat epik.
一場樹表演唔係12點之後嘅咩？確定先。嗰邊啊，嗰邊。Checkmate. Berkat kecanggihan dan keahlian mereka mengecoh polisi, tim kepolisian pun gagal menjalankan misi menangkap geng perampok kelas kakap tersebut. Alhasil, sang pemilik $500 juta mengamuk dan mengutuk polisi, menganggap mereka hanyalah sekumpulan makhluk yang tidak berguna, yang di Konoha juga nggak jauh beda. Kegagalan itu membuat nama baik kepolisian terancam sehingga kepala polisi langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, Madam Wang mengusulkan untuk memanggil ahli yang digadang-gadang bisa memperbaiki kegagalan ini. Yang tak lain dan tak bukan ialah Akang Jackie Chan yang di sini menjadi pensiunan detektif ahli pelacakan bernama Wong Tak Chung. Di sepanjang karirnya, beliau ini sudah menuntaskan ratusan kasus besar dan hanya ada satu titik hitam yang menjadi penyesalan besar bagi Wong, yaitu sebuah kecerobohan yang membuat sahabatnya sesama polisi gugur saat bertugas. Lalu keesokan harinya, dua polisi ditugaskan untuk memata-matai Wong, yaitu Liu dan seorang polwan bernama Qiu. Singkat cerita, Qiu mengikuti Wong sampai ke sebuah restoran. Namun tak disangka-sangka, Wong langsung mengetahui kedoknya. Di sini juga terungkap kalau ternyata Qiu adalah anak dari almarhum sahabatnya Wong. Qiu pun segera menyampaikan tujuannya membuntuti Wong, yaitu untuk mengajak sang legend kembali menjalankan misi kepolisian. Maka besoknya, Wong datang ke kantor polisi Macau dan bertemu Madam Wang beserta jajarannya. Di sini, dia lalu diperlihatkan dengan rekaman CCTV yang berhasil menangkap pergerakan geng perampok di gedung Win. Dalam sekali lihat, Wong langsung dapat mendeteksi para komplotan perampok yang menyamar. Ting. 你點發現㗎？佢哋幾個人一出現就先揾監控，應該之前踩過線，知道監控喺邊度。監控一斷，應該會改造型。 Setelah itu, Wong lantas memimpin tim untuk kembali mengecek rekaman CCTV dan mencari wajah orang-orang yang diduga menjadi bagian dari perampok. Hingga akhirnya mereka mendeteksi seseorang yang dicurigai sebagai pemimpin geng perampok itu. Penemuan tersebut langsung dibahas dalam rapat. Wong menduga dia adalah Fu Longsheng, yaitu mantan pasukan khusus yang pernah tergabung dalam tim elit pembunuh bayaran. Beliau dijuluki sebagai The Shadow karena selalu berhasil lolos dari buruan polisi. Namun sejak tahun 1999, sosoknya lenyap tanpa jejak. 你估佢會唔會係重出江湖嘅影子？ Awalnya, Wong mengusulkan agar mereka mengirim tim intel untuk memantau area Old Town. Namun ternyata saat ini divisi intel sudah dibubarkan dan diganti dengan AI. Tapi nyatanya teknologi AI gagal menangkap para perampok. Oleh karena itu, Wong diminta untuk membentuk pasukan khusus. Karena gimana pun juga manusia tetap lebih cerdas dari AI. Sementara di tempat lain, Pulong alias The Shadow mengamuk kepada anggotanya yang dianggap telah membuat dirinya tertangkap oleh kamera CCTV, yang mana seumur-umur hal itu belum pernah terjadi. Dia marah besar karena sekarang nyawanya beserta timnya terancam. Dia bahkan hampir membunuh Simon. Beruntung Siwang, kakak kembarnya Simon, dapat mencegahnya tepat waktu. Lalu besoknya kita diperlihatkan dengan Qiu yang sedang latihan tinju di tempat gym. Sampai tiba-tiba sekelompokan polisi lain menghampirinya. Dengan terang-terangan mereka menghina Qiu karena sebagai polisi badannya tergolong kecil. Mereka juga mengatakan kalau Qiu bisa menjadi polisi hanya karena bapaknya dulu juga polisi. Mendengar itu, Qiu yang emosi pun langsung memberi mereka pelajaran. 嚟，外產，中我。
Wong pun melihat bagaimana aksi Q yang kecil-kecil cabai rawit. Dari sini dia mulai tertarik dengan kegigihan gadis itu. Dan ternyata Wong punya janji dengan dirinya sendiri untuk menjaga Q sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap mendiang rekan kerja sekaligus sahabatnya. Beberapa hari kemudian tiba waktunya untuk Wong memilih orang-orang yang dinilai bisa menjadi bagian dari pasukan khusus. Dan mereka yang terpilih adalah Liu Q, tofu, nasi, puding, dimsum, egi, luki, dan roti. Tanpa membuang-buang waktu, besoknya tim yang diberi nama Adorable Unit itu pun langsung dikerahkan ke lapangan. Mereka menyebar di area Old Town dengan melakukan penyamaran. Ada yang jadi kang bakso, badut, kurir Shopee Food, dan pesepeda. Di sini, Wong memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga dalam menjalankan misi rahasia kepada anggota timnya yang kebanyakan Gen Z itu. Namun, selama 12 hari mengintai seluruh area Old Town, mereka tak kunjung mendapatkan petunjuk. Ciu sampai kesal sendiri karena di saat yang lain terjun langsung ke lapangan, dia justru mendapat tugas yang membosankan, yaitu menemani Wong memantau tim dari taksi gadungan. Sementara itu, di markas Shadow memberi wejangan kepada anak buahnya. Dia juga menyerahkan misi berikutnya agar dirancang oleh Simon yang cerdas dan berjiwa muda, sebab rencananya dalam melakukan tindak kriminal masih menggunakan cara lawas. Maka dari itu, Simon bersembunyi di panti asuhan untuk menyusun strategi. Kemudian, dari sini terungkap bahwa anak buah Shadow merupakan anak-anak panti asuhan yang dia asuh dan dia rawat seperti anak sendiri. Itulah sebabnya mereka semua patuh dengannya karena menganggap Shadow telah berjasa menyelamatkan mereka dari kelaparan. Hingga di hari ke-15, Q yang sedang beli pecel lele tiba-tiba melihat aksi kejahatan terhadap dua gadis di sebuah gang. Instingnya sebagai pelindung masyarakat pun langsung aktif. Meskipun Wong sempat melarang, tapi Q tetap nekat membrutal. Namun ternyata Q kewalahan melawan 3 preman sendirian. Beruntung Wong segera datang untuk membantunya sebelum terlambat. Lalu begitu mereka kembali ke mobil, Wong langsung mengomeli Q atas tindakan nekatnya itu. Meskipun mereka polisi, tapi situasinya tidak tepat karena identitas mereka bisa terbongkar dan diketahui oleh musuh. Di sini, Wong menceritakan kenapa dia sangat marah, yaitu karena dia juga pernah melakukan kecerobohan yang sama, di mana saat sedang dalam misi pengintaian bersama ayahnya Q, dia kebelet ingin menyelamatkan seorang bocah yang hendak diculik. Akibat dari tindakan heroik di waktu yang tidak tepat itu, si target yang merupakan mafia garam Cina langsung mengetahui identitas mereka sebagai intel. Saat itulah ayahnya Q berakhir tewas dibunuh oleh musuh. Hal tersebut menjadi titik hitam dalam karir Wong sekaligus sebagai penyesalan terbesarnya dalam hidup. 我哋做警察嘅，最終都係要學識心腸夠狠，可能會後悔，唔會犯錯。 Ternyata kisah kelam Wong beserta nasihatnya didengar oleh seluruh tim yang seketika ikut sedih. Lalu tak lama setelahnya, Q dan Wong sama-sama melihat seseorang yang diduga adalah The Shadow di sebuah pasar. Dengan cepat, Wong menyampaikan penemuan itu kepada tim. Kemudian, semua anggota tim baik di lapangan maupun di ruang pemantau segera bergerak. Begitu anggota lainnya merapat ke pasar, Wong juga memerintahkan Q untuk turun karena Shadow belum mengenalinya sebagai polisi. Wong kemudian memberi arahan untuk timnya agar bisa mendapatkan wajah orang yang diduga Shadow itu. Sementara Q berpura-pura mencari anting di kolong meja, dan saat itulah akhirnya dapat dipastikan bahwa target telah dikunci. 確認。放低手，唔好喐監控。所有人 ，good job。 Setelah itu, Q mengikuti Shadow sampai naik lift sebuah rusun dan berpura-pura menjadi penghuni rusun. Akan tetapi, Shadow mulai curiga bahkan sudah mengeluarkan pisau lipatnya untuk menyerang Q.
Beruntung Wong yang memiliki otak cerdas dan sudah berpengalaman menghadapi penjahit kelas kakap lagi-lagi menyelamatkan Q dengan mengaku menjadi ayahnya gadis itu. Dia juga menggunakan taktik yang berhasil membuat mereka tidak dicurigai lagi oleh Shadow. Selain itu, berkat teknik apel busuknya Wong, tim pemantau dapat mengetahui di lantai mana Shadow tinggal. Karena di apel busuk itu, Wong memasang sebuah kamera tersembunyi. 801有啦。 Dari situ akhirnya Wong dan Q menyewa salah satu unit untuk memantau pergerakan Shadow. Begitu pula dengan tim lainnya yang menggunakan kamera pengintai berteknologi tinggi untuk memata-matai kegiatan Shadow di tempat tinggalnya. Mereka juga mengambil plastik sampahnya Shadow dan menemukan permainan logika angka yang sudah robek. Tapi anehnya semua jawabannya salah padahal Shadow terkenal memiliki IQ tinggi. Bukan itu saja, dari hasil pemantauan kegiatannya Shadow saat gabut hanya memainkan bubble wrap. Entah apakah dia pengen jadi penjual all shop, tidak ada yang tahu. Beberapa hari setelahnya, Wong dan Shadow berjumpa lagi di pasar. Di sini, mereka ngobrol basa-basi, kemudian Wong mengundang Shadow untuk makan malam di rumahnya. Singkat cerita, malamnya Shadow datang membawa sebotol bandrek. Namun, Shadow yang selalu berhati-hati memeriksa setiap inci rumahnya Wong dan memastikan dia tidak dijebak. Dan di sini, dia juga memperlihatkan keahliannya dalam menggunakan pisau yang merupakan ciri khas The Shadow. Kemudian saat mereka bertiga makan bersama, Q memanfaatkan kesempatan itu untuk meretas data-data di ponselnya Shadow. 已經開始 copy。 Setelah berhasil mencuri data dan Shadow sudah pulang, Q lalu menyerahkan data itu kepada tim IT di kantor polisi. Namun, di waktu yang bersamaan, anak didiknya Shadow juga berhasil mendapatkan data dirinya Q dan Wong. Dan malam itu juga, Siwang datang untuk menyerang Wong di rumahnya. Akan tetapi, kecanggihan teknologinya polisi kalah dengan kecanggihannya Simon yang bisa menyabotase rekaman CCTV. Hingga tak lama kemudian, Liu menyadari bahwa yang ada di pantauan CCTV bukanlah Q. Bertepatan juga dengan Q yang tiba di kantor polisi. Lantas, Kapten Wu segera mengerahkan backup untuk membantu Wong. Siwang yang diberitahu adiknya bahwa polisi akan datang pun cepat-cepat melarikan diri dari sana. Besok malamnya, tim Adorable Unit menjadi lebih gencar bergerak memantau Shadow. Kebetulan saat itu, Shadow juga pergi menggunakan taksi yang sama yang pernah dia naiki dalam aksi perampokan di awal film tadi. Tim IT di kantor polisi pun lantas merekam wajah sopir taksinya untuk dicari tahu identitasnya. Sedangkan Shadow sendiri terpantau sedang menuju kantor polisi, entah untuk apa. Sementara di sisi lain, Wong mulai menyadari ada yang janggal dengan bubble wrap dan permainan angka yang dimainkan Shadow. Akan tetapi sebelum dia sempat menyampaikannya ke tim, tiba-tiba mobil yang dinaiki Wong dan Q ditabrak tepat di depan markas polisi dan pelaku yang merupakan sekelompok pembunuh bayaran itu pun menyerang kantor polisi Makau dengan brutal. Di tengah aksi baku tembak, Wong yang telah siuman segera bangkit untuk membantu Q. Lalu Wong mencuri kesempatan untuk memberitahu Q soal bubble wrap dan permainan angka yang ternyata adalah kode rahasia sebagai bentuk komunikasi Shadow dengan timnya.
Di sisi lain, Shadow dan Siwang yang berhasil mengelabuhi polisi kini tiba di panti asuhan. Namun, tanpa sepengetahuannya, dua anggota polisi diam-diam membuntutinya. Situasi semakin mencekam saat ruang pemantau di kantor polisi tiba-tiba mati lampu. Sementara itu, Shadow yang bermaksud menemui Simon justru dikepung oleh puluhan preman. Lalu pertempuran pun pecah dengan Shadow sendirian melawan pasukan Jamet. Di sini, kita diperlihatkan seberapa OP-nya Shadow sang mantan pembunuh bayaran yang selalu lolos dari kejaran polisi. Sementara di waktu yang bersamaan, Wong tengah menghadapi pasukan pembunuh pembayaran. Dan sesuai dugaan kita semua, sang legend pun berhasil menumpas habis pasukan bersenjata itu. Lalu kita diperlihatkan dengan Shadow yang baru saja selesai membantai pasukan Jamet. Tak lama kemudian, Siwang muncul dan mengungkapkan fakta bahwa dia beserta kembarannya lah yang merencanakan penyerangan tersebut. Mereka menganggap sang ayah angkat sangat berbahaya sehingga berniat membunuhnya sebelum anak-anak yang lain menjadi korban. Hal itu mereka sadari setelah Shadow hampir membunuh Simon di awal film. Lantas demi menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya, Siwang pun nekat mengorbankan diri dengan menghadapi Shadow secara langsung. Sementara di luar, tim kepolisian mulai menggerebek panti asuhan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba kita kembali ke markas polisi Makau yang kini mulai membersihkan kekacauan. Pemimpin pasukan bayaran pun diringkus, tapi Madam Wang mendapat laporan mengejutkan bahwa saat mati lampu tadi ada penyusup yang sempat mengakses server berisi kripto 10 miliar dolar Hong Kong yang tersimpan di markas kepolisian. Mereka bahkan menyamar sebagai tim SWAT untuk masuk ke kantor polisi. Untungnya, tanpa kunci dekripsi dan 12 kata sandi rahasia, aset itu masih aman. Dan para penyusup itu tak lain dan tak bukan adalah Simon dan kawan-kawan. Sementara itu, di perjalanan pulang, Simon memperingatkan anak angkat Shadow lainnya tentang betapa berbahayanya sosok yang selama ini mereka anggap pahlawan. Dengan licik, beliau bahkan menjadikan anak-anaknya sebagai umpan, sehingga polisi bukan mengejar Shadow, tapi malah memburu Simon CS. Adegan beralih ke panti asuhan, di mana di antara reruntuhan bangunan akibat ledakan bom, tak disangka-sangka Shadow masih hidup. Namun naas, Siwang sang anak emas telah tewas. Tak berselang lama, Kapten Wu dan tim datang untuk meringkusnya. Namun, sebelum menyerahkan diri, Shadow mengatakan ingin menunjukkan sesuatu di gedung Win. Sedangkan Wong CS kini bergerak mencari Simon CS.
Dengan cepat seorang agen berhasil menangkap jejak tim perampok canggih tersebut, di mana mereka sedang menuju gedung Wynn yang kebetulan sedang ada pameran seni. Hal ini mengungkap pola yang sama, yaitu saat terjadi perampokan di awal film tadi, di gedung Wynn juga sedang ada pameran seni. Maka kemungkinan besar saat ini Simon CS akan beraksi melakukan perampokan kembali. Mendengar itu, Wong CS pun bergegas ke gedung Wynn, dan kebetulan mereka tiba bersamaan dengan Simon CS. Lantas, aksi kejar-kejaran serta pergelutan epik pun kembali terjadi di gedung Wynn. Di sisi lain, Shadow yang sedang dalam perjalanan ke gedung Wynn mendapat panggilan dari Simon lewat HP-nya polisi. Setelah mereka bercakap-cakap sebentar, Shadow mengembalikan ponsel itu ke Kapten Wu. Namun, inilah yang terjadi. Kembali ke Wong CS yang masih mencari keberadaan Simon di antara kerumunan pengunjung pameran seni. Karena Q sempat frustasi, Wong memberi Q arahan agar bisa lebih fokus. Namun sayangnya alat komunikasinya Q tiba-tiba mati. Dan tak lama kemudian Liu datang dan meminjamkan miliknya supaya Q bisa berkomunikasi dengan tim. Lantas Q memberitahu Liu soal penemuannya, yaitu bahwa Simon adalah kembaran si sopir taksi yang tak lain adalah Siwang. Mendengar itu, Liu pun segera mencari orang yang wajahnya mirip dengan Siwang. Singkat cerita, dia berhasil menemukannya di sebuah stasiun. Namun, saat Liu hendak mengejarnya, tiba-tiba dia diserang oleh sesosok orang psikopat. Ya, dia adalah Shadow. Dan setelah menyerang Liu, beliau melanjutkan aksi menikam Simon. Shadow, betrayal, grateful, blind. Sementara itu, Liu yang sakaratul maut sempat menyampaikan ciri-ciri pakaiannya Shadow kepada Q. Beberapa hari setelah kejadian yang menewaskan Liu dan Simon, keadaan sempat kembali normal. Namun, di balik itu, sang target utama masih berkeliaran bebas. Sementara timnya Wong diganti dengan tim lain untuk melanjutkan penangkapan The Shadow. Tapi Q yang belum puas pun menyatakan kalau dia akan tetap mencarinya meskipun sendirian. Lalu terlihat Wong menemui Q di kantor polisi untuk mengantar makanan. Di sini mereka berdua bercakap-cakap, lalu Wong memberi petunjuk bahwa Shadow pasti belum mendapatkan uang itu. Bagaimanapun juga dia adalah pencuri dengan gaya kuno yang tidak tahu caranya mencairkan uang kripto. Dan sesuai dugaan, Shadow menghubungi pemilik aset kripto untuk mendapatkan password. Dari hasil interogasinya Q terhadap si pemilik aset, Shadow akan bertemu dengan orang itu di sebuah warkop. Selagi Q pergi ke warkop, Wong menghubungi tim kepolisian agar segera bersiap. Tak lama kemudian, Shadow pun menyadari keberadaan Q di salah satu meja. Tapi di sini dia ternyata masih belum tahu kalau Q adalah polisi. Q pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengulur waktu selagi menunggu Wong CS tiba. Dan begitu mereka sama-sama menyadari kedatangan Wong, Shadow pun berusaha melarikan diri. Namun, Wong jauh lebih cerdas daripada dirinya. Maka duel brutal antara dua orang yang sama-sama OP pun pecah.
Sayangnya, Wong berhasil ditumbangkan oleh Shadow. Dia bahkan tidak sanggup mengejar sosok psikopat itu dan menyerahkannya kepada Q. Berbekal insting serta ilmu yang pernah diajarkan Wong kepadanya, Q pun akhirnya bisa mendapatkan jejaknya Shadow. Dia lalu menghubungi tim kepolisian agar segera berpencar ke semua titik jalan keluar demi mencegah Shadow kabur. Berkat arahan Q, kini The Shadow terkepung oleh tim kepolisian. Shadow yang terpojok pun sempat berusaha menyerang Q. Namun tak disangka-sangka Q berhasil menumbangkannya dengan mudah. Kemudian Wong menyerahkan borgol kepada Q sebagai tanda bahwa Q berhasil menyelesaikan misi besar ini. 你爸媽一定為你叫我。 Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Pengalaman itu guru paling brutal dan nggak bisa dikalahkan sama AI atau teknologi canggih. Lihat si Wong alias si Jackie Chan, polisi-polisi muda pakai AI canggih tapi tetap gagal total. Sekalinya si Kai-Kai ini turun cuman pakai mata telanjang, lawan otak cerdas langsung ketemu penjahatnya. Sama kakaya bebuhan pian yang merasa pintar gara-gara melihat video tutorial di YouTube. Pas membaiki mesin cuci sendiri bukannya baik, malah konslet sa-RT. Lalu datang abah pian cuman diketuk pakai obeng 1 kali langsung nyala lagi. Pengalaman itu emang gak bisa dibeli di Shopee, Bu Mulai. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu-dulu.